Benar-benar gak nyangka ternyata hal ini yang bikin Prabowo menang. Laporan jurnalistik dan Tempo sangat mendalam membukanya. Mereka menginvestigasi kalau beberapa kementerian terlibat dalam pemenangan Prabowo Gibran. Wow. Kementerian Agama jadi salah satu yang mereka telaah. Buktinya, mereka menemukan banyak data kalau Kemenag tidak netral. Sejak awal Januari 2024, KUA menggerakkan para penyuluh agama. Mereka diminta bergerak satu komando. Salah satunya, mereka diminta menghimpun keluarganya untuk mencoblos 02. Bahkan, menurut narasumber Tempo, masing-masing penyuluh agama diminta mengumpulkan 10-50 suara untuk Prabowo Gibran. Halo Sobat Youth, dari Pilpres 2024 ini kita jelas sedih, tapi nggak kaget. Kita marah, tapi nggak terkejut. Kita semua sudah tidak heran dan tidak kaget, karena dari jauh-jauh hari kita sudah jadi saksi dari kemunduran demokrasi. Mulai dari kasus Mahkamah Konstitusi sampai kasus pelaporan terhadap Aiman dan Butet. Belum lagi Sobat Youth, ada penghancuran baliho di beberapa tempat dan intimidasi. Jelas, kita sedih. Soalnya semua permainan kotor terlalu banyak kita saksikan. Mungkin itulah kenapa kita nggak kaget dan terkejut sama hasil Pilpres yang aneh ini. Yang jelas, kita sendiri bisa melihat bahwa banyak strategi aneh yang dilakukan demi kemenangan. Kita terlalu sering melihat para elit menginjak-injak demokrasi. Apapun caranya, taktiknya, dan strateginya, para elit berusaha untuk terus berkuasa. Sobat Youth tahu tidak? Meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi udah mencap Paman Usman melanggar kode etik berat, DKPP juga udah mengungkap kejanggalan pencalonan Gibran, tapi semua itu seakan gak digubris, tidak didengar, dan tidak dianggap. Tapi, kong kali kong politik gak cuma terjadi di Mahkamah Konstitusi saja. Kita juga mengendus bau-bau keanehan terjadi di banyak tempat dan banyak lembaga. Faktanya, laporan jurnalistik dan Tempo sangat mendalam membukanya. Mereka menginvestigasi kalau beberapa kementerian terlibat dalam pemenangan Prabowo Gibran. Wow. Kementerian Agama jadi salah satu yang mereka telaah. Buktinya, mereka menemukan banyak data kalau Kemenag tidak netral. Sejak awal Januari 2024, KUA menggerakkan para penyuluh agama. Mereka diminta bergerak satu komando. Salah satunya, mereka diminta menghimpun keluarganya untuk mencoblos 02. Bahkan, menurut narasumber Tempo, masing-masing penyuluh agama diminta mengumpulkan 10-50 suara untuk Prabowo Gibran. Narasumber Tempo itu tertulis adalah seorang di salah satu kecamatan di Jawa Timur. Pengarahan penyuluh agama memang diduga tersebar di berbagai wilayah. Kita harap media berani seperti Tempo berani terus menginvestigasi dan mengungkapkan fakta. Apa yang terjadi para penyuluh agama itu sebenarnya cuma dampak. Soalnya, akar masalah ini dimulai sejak pertemuan Jokowi dan Yakut Khalil, sang Menteri Agama. Lagi dan lagi, investigasi Tempo mengungkap, Yakut waktu itu diminta Jokowi untuk menggalang 9% suara bagi Prabowo Gibran.
Sedangkan Yakult sendiri hanya menyanggupi 4% suara. Makanya nggak heran kalau strategi penyuluh agama dan berbagai program lain digunakan untuk menggenjot suara 02. Sekarang masalahnya apa? Kisah ini bukanlah dongeng sebelum tidur. Semua ini adalah investigasi jurnalis berkualitas. Tempo mengungkap semua itu di majalah yang terbit 11 Februari lalu. Data-data ini bahkan masuk laporan utama mereka. Ini bukan hoax kaleng-kaleng. Data ini jelas adalah hasil investigasi jurnalistik. Sobat Yus, hati kita sebagai rakyat biasa memang sudah dilukai berkali-kali. Setelah pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi, kita dihantam gelombang politik yang culas. Hati kita nggak berhenti dibuat kecewa. Bahkan loh Sobat Yus, pada hari pencoblosan, kita dipenuhi berita tentang kecurangan di berbagai daerah. Bahkan video surat suara yang sudah dicoblos hingga keributan di TPS-TPS di Madura. Kita sudah berkali-kali dilukai. Sampai 6 lagi sana. Nah, hasil deh, buka ini. Apa kaki? Anis. Iya. Apa dah tu ini? Mon Anis ria re, cumbut Anis re. Kamu? Iya. Are. Iya, bagajo. Cuma Semua video-video itu hanyalah dari bukti yang langsung terlihat oleh mata. Tapi bagaimana dengan kekotoran di belakang layar? Mungkin jauh lebih banyak. Nah, itulah kenapa suara jurnalisme Tempo perlu didengar. Karena apa? Banyak hal yang tidak kita lihat dan banyak hal di belakang layar yang cukup menyakiti hati kita. Mungkin benar kata-kata seorang bijak bahwa politik yang bengkok akan diluruskan oleh jurnalisme. Soalnya semua sisi gelap Pilpres 2024 ini gak gampang diungkap. Itu semua gak sesederhana lapor-melapor ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi. Banyak kekotoran yang terjadi di ruang senyap butuh keberanian untuk mengungkapnya, seperti yang dilakukan majalah Tempo. Kalau Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka masih hidup, mereka pasti marah besar. Soalnya, Sobat Yu tahu sendiri, politik yang luar biasa kotor telah tersebar di mana-mana. Akal sehat bangsa yang besar ini dikerdilkan sedemikian rupa. Setelah 14 Februari kemarin, mungkin sejarah bangsa kita mengalami benturan besar. Dari bangsa pemberani, kita dikerdilkan jadi bangsa yang menormalkan kekotoran. Etika jadi omong kosong belaka. Dan ternyata bangsa kita sudah terus disuguhi tontonan politik yang konyol. Kalau para jurnalis berkualitas sudah bicara, dan kalau para profesor dan guru besar juga sudah marah, dan kalau kecurangan dianggap biasa saja, maka rakyat biasa kayak kita tuh gak bisa diam lagi. Ada loh peribahasa yang bilang, ikan yang mati akan membusuk dimulai dari kepalanya. Mungkin begitu juga nasib sebuah bangsa. Kebusukan politik mulai dari para elit yang haus kekuasaan. Tapi sebaliknya, perlawanan dan gaung suara kebenaran